Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 294. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ar-riba jarimatun ijtima'iyyah khatirah. Riba itu adalah kejahatan sosial khatiratun yang sangat berbahaya. Gara-gara riba, fakir miskin yang harusnya ditolong malah kena sita sawahnya, hilang. Gara-gara sistem riba, orang sakit yang harusnya ditolong, wis kehilangan nyawa, kehilangan warisan. Ya, apa itu enggak kejahatan? Jelas kan? Enggak bahaya dah. Enggak bahaya dah. Bahaya. Makanya riba itu kejahatan sosial. Terus itu akal-akalane pemodal, bagian dari sistem kapitalisme. Saya nyili sampean 1 juta, enggak mau tahu badi taura gak urus. Pokok kudu nambahi sakmene. Itu penake sing pemodal. Kalau mudharabah saling punya tanggung jawab. Mas, 1 juta lakokno. Gue setahun dihitung paruh badi. Setahun pembukuan dilaporkan, badi 500.000, kon 250 saya 250. Akeh yo akeh, didik yo didik. Itu kalau mudharabah ada keadilan sosial, yang ngelakoni duit ikut bertanggung jawab, yang punya modal ikut bertanggung jawab menanggung resiko didik akeh. Kalau riba gak mau tahu, kon rugi gak urus, kon kecelakaan gak urus, pokok sak wulan nambah sak mini. Enggak, sawahmu tak sita. Dolim, kesewenang-wenangan sepihak. Paham ya? Terus pengaruhnya juga luar biasa. Dahulu di Kidul Pasar, sekitar Masjid Nur, ada seorang hafid Quran, tapi perilakunya aneh, sering ke lokalisasi. Kadang serbannya itu tertinggal di lokalisasi. Padahal hafid Quran, alumni Mekah, iso kitab mas. Nah, Ki Mas Duki Mahfud, abahnya Gus Is itu penasaran. Iki yo opo sih wong alim hafid Quran kok kelakuane harusnya itu ning Masjid Jamek dadak menggok ning Kalisari. Perkara Kalisari tempat ngono kuwi, Mas. Ternyata trouble-nya si ibunya yang janda itu pekerjaannya nganakne duit. Selama si anak ini mondok di Mekah, dikirimi, dibiayai hasil nganakne duit. Rusak jeroane mas. Fisiknya sehat, lesane apal Quran, rohanine rusak. Mobil api dadak BBM mau campur bensin. Maaf, mau campur minyak gas. Mau campur oyuh. Iku sing rusak duduk bodine, duduk kaki-kaki, duduk terote. Sing rusak sing kenek sekere mas. Ya, rusak jeroane tuh. Itulah riba luar biasa, gak bahaya dah. Kok maling ini gila apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala. Rungokno lagi. Pangeran dawuh rungokno aja tinggal turu.
alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Alladzina orang-orang banyak ya'kuluna riba yang mana mereka makan riba. Enggak harus makan, pokoknya mengambil riba digunakan untuk apapun. Kena gitu ku kelambi, ngemangan, nge budal kaji, budal umroh, ya bangun rumah, biayai anak dari hasil riba. La yaqumun, sungguh mereka tidak bisa bangun dari alam kubur, illa kecuali kama yaqumul ladzi, seperti bangunnya orang yatakhabbatu syaitanu minal mas, yang membuatnya bingung, membabi buta, nyosor-nyosor. Asyaitanu syaitan minal mas, karena terkena siksa. Tangi kok kubur mas. Sing mayit-mayit liya ning padang masar roh dalan rono. Sing riba ini nyasak-nyasak, nabrak nyonyor nyungsep tangi mana. Yatakhabbatu syaitanu minal mas, enggak roh dalan, membabi hutang, ngawur, salbut, ya, karena kena azab saking lorone. Jarene bahasa Inggris salbut. Itu bahasa Inggris apa bahasa apa? Inggris wetan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Yang demikian itu mereka wani riba, sungguh karena mereka berpendapat bahwasanya jual beli itu juga seperti riba. Ini barang mas, aku kulak 1.000, tukun 2.500, kan ono tambahan, jual beli golek badi. Riba, utang 1.000, jadi 1.500 mas, sama. Mereka ngelakoni riba, alasannya karena riba itu sama dengan jual beli menurut mereka. Padahal beda. Jual beli itu barang itu kebutuhan. Ya, terus jual beli itu barang bisa diproduksi. Apa produksi itu? Diupayakan agar ada tambahan nilai. Emas biasa diproduksi jadi hiasan. Barang itu bisa. Duit apa kena diproduksi? Emas duit tak dudui malah jadi nilai ini tambah. Barang golek badi pantes, gara-gara oleh barang iso mangan. Gara-gara oleh beras mau masak warungmu payu. Lah, kalaupun badi wajar karena situ juga akan badi. Nah duit itu dibadi apa nih? Kalau mereka riba, alasannya riba itu ya podo itu mas, karo jual beli tak pada. Tak pada. Bidah. Wa ahallallahu al-bai'ah. Padahal Allah menghalalkan jual beli. Riba itu seperti jual beli. Lah jual beli halal. Berarti riba, logika mereka itu. Riba itu kan golek tambahan seperti jual beli. Lah jual beli kan halal. Berarti riba halal. Makanya kalau hafaz enggak boleh mandek di situ. Karena kayak logikane wong Yahudi. Innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'. Macane wong Yahudi. Jual beli, riba seperti jual beli, sedangkan jual beli dihalalkan Allah. Gak ngono. Kalau hafaz macane innamal bai'u mislur riba. Mereka bilang jual beli, riba seperti jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Baru mandek di situ. Ya. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba.
Wa ahalla menghalalkan Allahu Allah al-bai'a jual beli. Wa harrama dan Allah mengharamkan riba haram riba. Terus jual beli itu butuh keahlian. Ada seni jual beli. Ya. Jadi isobadi berlipat-lipat gara-gara punya keahlian. Dia pandai membaca pasar. Ini tepat mas, nggak Papua lagi mariono kebakaran gudang berambang. Kira-kira ada 500 ton berambang terbakar. Dalam waktu sehari 2 hari sana butuh berambang, krisis berambang mesti larang. Secepat kilat kulak berambang bertonton teko Nganjuk, teko Probolinggo, di kargo kapal sedino teko kono. Regone naik, jual beli itu ada seni, ada keahlian, butuh kecermatan, kecerdikan membaca pasar. Jadi kalaupun oleh badi ya karena keahliannya. Halal mas. Ya. Juga pinter nawakne wonge ganteng, lambene tipis. Akhirnya pembeli terpikat, tertarik, layak oleh badi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jual beli dalam jumlah besar, cari informasi. Di sana akan ada pembangunan pabrik, akan ada pembebasan lahan 100 hektar. Dia punya modal miliar, mas. Liben wong kampung tuku tanah saoleh-oleh. Tapi beli dengan cara yang baik. Begitu akan ada pembebasan, puluhan hektar sudah kecekel tangan, dijual ke pihak perusahaan, harganya naik. Ya, zaman yang punya modal besar, zaman borong tanah, jalur tol Panjen Blitar, iku lewat desa mana? Yang Blitar lewat desa Satrean, lewat desa Karangsono, kampungku keterak tol. Lewat Nggogo desa Telogo, itu keterak tol. Sama duit triliunan, zaman borong tanah-tanah di situ. Ngupas jasa marga datang membeli tanah, ya, zaman badi. Dan itu ya podo butuhe. Jasa margai senengane sekali kontrak dengan satu orang transaksi langsung dapat 100 hektar dari satu nama, gak ribet ngurusi surat. Daripada toko petani fulan oleh 15 meter, toko fulan oleh 100 meter, lalu sampai 100 hektar butuh 1000 orang, ruwet mas. Jasa marga itu seneng kalau ada orang borong, nanti sudah sekian hektar cukup transaksi dengan satu orang. Wonge badi jasa margane ya enak mas, podo butuhe mas. Halalan thayyibah. Tapi butuh modal piro iki? Kulak tanah. Kulak tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kayak jual beli saham. Itu kalaupun akhirnya badi ya sangat wajar. Karena butuh kecerdasan, kecermatan, kecerdikan membaca pasar. Saham rokok. Cuman punya saham rokok 1 juta lembar. Krungu kabar DPR akan rapat membuat keputusan menaikkan cukai. Dan naiknya sangat tinggi. Itu nanti dalam waktu sehari 2 hari, saham rokok mesti turun mas. Karena cukai naik, ya. Zaman segera melepas saham sampean.
butuh membaca ngono-ngono kuwi. Kadang cukai naik, saham rokok enggak turun. Kenapa? Karena yang dimaksimalkan ekspor, bukan untuk konsumsi dalam negeri, enggak mempengaruhi cukai naik itu. Dan segala macamnya, faktor-faktor. Moro-moro Philip Morris tutup yang memproduksi bentul karo sampurna itu Philip Morris. Philip Morris tutup, zaman segera secepatnya membeli sahamnya Gudang Garam sama Jarum. Kenapa? Ketika pasar Philip Morris ditutup, dicabut dari peredaran, maka ada peluang pasar tambah. Lalu akan segera terisi oleh Gudang Garam. Penjualannya semakin besar. Badine mundak, saham juga naik. Ngono kuwi. Ya. Jupiten pusing. Perang karo Cina. Kudu iso menganalisa dampak pusingnya Jupiten. Itu nanti berpengaruh pada barang-barang produksi merek apa saja. Jadi kalau akhirnya wong jual beli saham oleh badi, ya wajar anjane butuh keahlian. Gak iso membaca pasar ya hilang duitmu. Sing paling penak dodol uyah tanpa resiko. Saya bisa kulak uyah 1.000 rupiah. Dol iso payu 5 juta, 10 juta. Uyah kerasa 1.000. Ana wong njaluk suwuk ya. Ana malih njaluk suwuk ya. Iku iso dadi 10 juta. Halal butuh keahlian suwuk. Suwuk mandi ku hanya enak di permukaan. Remek di balik layar. Jenenge suwuk mandi itu wiritane kudu diwaca istiqomah. Kudu zuhud. Ora oleh kedonyan. Qanaah cedhek pangeran. Sregep tirakat. Sregep sedekah iku lagi suwukane mandi. Ketorone 50.000, 100.000. Tapi wiritane berjam-jam lho Mas, lambe jedir Mas. Faman ja'ahu mau'izhatum mir rabbih, maka barang siapa datang kepada dia mau'izhatun, nasihat ini, nasihat pelarangan riba ini. Terima dengar adanya nasihat ini. Mir rabbi, nasihat dari Allah Tuhannya. Fantah, lalu dia pun mandek berhenti menyudah. Mas lapo leren, karo pangeran diharamaken pun kula leren. Ini ada pengumuman dari Allah, riba haram pun kula leren. Falahu ma salaf, maka boleh bagi dia apa-apa yang sudah kadung terlanjur. Wis kadung kelewat. Iki piye Mas iki? Iki kadung kat mbiyen tahun-tahunan mangan teko hasil riba. Anakku tak pondokne sampai ngalim-ngalim ya teko hasil riba. Sementara pengharamannya baru sekarang ini. Sing kadung iki piye? Sing kadung iki enggak apa-apa. Jenenge juga mbiyen durung ono larangan. Falahu, maka hak bagi dia apa-apa salafa yang kadung kelewat. Ya. Tapi mulai titik itu sampai ke depan ojo dilakoni maneh. Wa amruhu, sedangkan nasib orang itu ilallah, terserah Allah. Muga-muga di ngapura anjane gak ngerti kan.
Tapi awas wis mari dikandani haram iki lho ayate, haram iki lho dalile. Ndendeng ndablek pancet ae riba. Lek ndablek piye? Wa man ada dan barang siapa mengulangi riba lagi wis dikandani pengharaman riba baleni maneh. Faulaika ashabun nar. Maka mereka yang dendeng baleni maneh itulah calon penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka. Terus sistem syar'i yang tidak riba itu seakan-akan rugi, seakan-akan. Tapi sebetulnya badi. Ya. Seakan-akan rugi, tapi sebetulnya badi. Perusahaan yang nggak pakai riba-riba dan seterusnya. Apalagi malah ngetokni zakat, ngetokni infak. Akhirnya perusahaan kayak begitu didukung oleh masyarakat. Krono apik kepada lingkungan. Aman. Kalau barang-barang hilang, masyarakat ikut njogo, ikut ngemen, krono perusahaannya apik, Mas. Tapi perusahaan medit golek badit tok ditenono kan. Mari ngene sing dirusak opone lah, sing ilang diesel, sing dirusak listrike, dicongkel lawange, diganggu karena enggak peduli dengan lingkungan. Nah, enggak peduli lingkungan, enggak gelem ngetokne zakat. Itu koyok-koyok ngirit biaya. Tapi akibatnya dirusak lingkungan. Biaya keamanannya lebih tinggi daripada Anda ngalah ngetokne zakat. Badil sebetulnya. Gara-gara barokah ngetokne zakat, free biaya keamanan masyarakat yang menjaga. Dong. Belum lagi gedok tular. Masyarakat duwe dulur, duwe konco, duwe tonggo. Mas, lek tuku iki ning kono lho Mas, wong apik Mas. Srowegep zakat, bocah yatim disantuni, iku Cina tapi srowegep salat Jumatan ning kono. Lek tuku barang iki Mas, apik Mas. Nang NU yo nyumbang. Iku iklan gratis Mas. Promosi gratis, pemasaran murah meriah Mas. Halo. Dan pemasaran yang berbasis akar rumput, menjalar terus, itu jauh lebih kuat daripada pemasaran berbasis elektronik, berbasis media. Amin. Pondok-pondok salaf top itu enggak ada promosi. Mosok ono pondok kene nggawe brosur kami pondok Ngasek buka silahkan pondok Ngasek ora Mas. Ya rene-rene dhewe krungu-krungu dhewe golek-goleki dene gading ngono ora enek promosi. Ora enek brosur nang pondok Lirboyo ya gak ono promosi, gak ono brosur. Berbasis kekuatan massa, berbasis kekuatan umat. Grassroots akar rumput kondo-kondo sakar PDW. Bahkan biyen bapak mondok kene, anak saiki yo di pondok nih kene kono hasil iku nyoto. Ya. Saya itu kok diparing umur dawa sampai 80. Iku mucal mbahne, mucal anakne, mucal putune. Sing biyen bapake mondok kene kayak apa Fauzan,
Karang Peloso, Pak Anies, Pak Imam Ahmad, ya, Bu Mamlu. Anaknya wis mondok kene, wis tamat saiki S2, anaknya. Tahun ngarep paling anaknya rabi. 2 tahun kas duwe anak. Ya. Terus 20 tahun kas anaknya umur 18 kuliah mondok rene maneh. Umurku 77. Muga-muga sehat. Le makane turu mbiyen mbahmu ning kene ya. Betul usah repot-repot gawe brosur. Ngono, sing penting apik karo siapapun. Ngerti ya? Apa zakat iki kaya rugi ning sakjane malah badi. Belum lagi yang secara sirri, secara gaib. Allah nakdirne wong sregep sedekah, sregep zakat. Iku gak loro-loron. Orang yang paling rentan sakit itu harusnya kiai. Turu gak teratur. Kulo tilem lho jam 3:30 luweh. Mambengi wingi ngaji ning Bojonegoro, terus ning Lamongan, balik Bojonegoro maneh. Bengi-bengi turut sawah, peletakan batu pertama. Ning tengah sawah. Ana wakaf tanah ning tengah sawah, arep dibangun kantor musola. Tak parani. Dari sana jam 12 lebih sampai Malang jam birong nih. Sama nyupir 3 jam teko lah. Jonegoro masuk. Jadi yang paling rentan kesehatannya ya kiai, tidur enggak teratur, makan yo enggak teratur. Wingi sarapan sekitar jam 9:30. Ngaji ngalor ngidul ngitan ngulon, mangan tadi malam jam 12. Gak teratur blas, harusnya itu isuk jam itu sarapan. Mari ngono pada zuhur mangan. Pada maghrib mangan. Iki isuk gak sarapan, mangan-mangan jam 09, mangan maneh jam turu gak teratur, mangan gak teratur. Tapi sehat aja mas. Sehat. Makanya sing sregep sedekah ya. Ketorone rugi tapi sakjane badi. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus badine riba. Ngirit tapi ngorot mas. Riba kaya badi. Tapi anaknya nakal. Anaknya kena narkoba. Dari riba duwe uwake. Bojomu boros membelanjakan harta. Badi 20 juta. Jika tawaf neng Matos. Jika tawaf neng Citi Surabaya. Sak tawafan 7 juta mas. Cuman guru MI, guru TPQ, sak wulan bayaran emang 750. Ilalah anak gak biaya, boleh oleh beasiswa, beres. Anak yo apik mondok neng pondok karo dodolan tepak wong tuwa gak kadek ngirimi duit. Bojo dadak kondo mas gak usah tuku kelambi ditabungnya pengen umroh iya. Duit didik tapi iso sembarang kabeh gelem ngirit teriman. Kona ridho. Pangeran nakdir gak loro-loron. Mangin le sego uyah karo sambel karo kerupuk sehat. Godhog ne bayem, tulit ne sambel korek ngono ya sehat. Ya. Tuku kere ning pasar ngono, kere klothok ngono ya sehat. Isu-isu mangan diulet karo jelantah karo uyah ngono ya sehat. Ya. Secara nominal didik, tapi yang didapat
lebih banyak daripada sing duwike akeh. Itu lo namanya berkah. Sik gak percaya namanya. Percaya apa nglakoni? Percaya apa ngalami? Allah menghapus badine riba dengan cara apapun sing dihapusi wong. Anake nakal, bojone boros, bojone selingkuh, katut wedoan, aduh. Oleh akeh pengeluarannya lebih banyak dan salbut coba iya. Wayurbi Allah munda-mundaaken as-sadaqat apa sedekah keturune kurang tapi asline kalau Allah diundak nih dengan cara kayak sing tak omong nih kemana. Sergap sedekah rutin nyumbang ben Jumatan mesti minimal 5.000. Kadang 10.000 minim rutin. Omplong tahlil mesti diisi raketang 5.000. Padahal gak patek sugih. Moro-moro anakmu ayu mondok ning Gading diparani karo Yeman. Anakmu tak pek mantu ya nggih. Besanan karo Yeman. Badi mas, badi akeh. Itu cara-cara Allah ngundak-ngundak nih wong sing gelem sodako, gak rugi. Zaman delok anak-anak yang dalam neng kedokteran lancar, adik bayar uang gedung, ya neng kedokteran gak adik tes. Iku badi piro aku. Ya. Salah mbiyen Mbak Dela iku kana setahun wis apal Quran. Ning Brawijaya nilainya A. Badi piro kuwi? Mbak Sofi nilai rata-rata 80 sekian. Kedokteran. Padahal rata-rata yang lain 62 mas. 62 Sofi 80 sekian. Badi mas. Badi akeh. Ya. Aja tidem ya. Tidem melok sapa sampeyan? Aja medit. Allah hapus badi yang didapat dari riba dan Allah kembangkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah tidak suka orang yang banyak kufur gak ono syukuri. Wong rewel gremeng ngresu lo kurang rapi. Emang delok wong badut yang biasa sedekah Jumat berkah. Ya. Itu dia sedekah berapa bungkus? Paling 200 ya. Ya kan? Nah, bungkusan nasi lek dimasak dhewe. Sak bungkus sih paling 3.000. Lek masak dhewe. Lawe sederhana pecel karo tempe. Terus 3.000, 100 berarti 300. Kalau 200 berarti 600 sedekah 600 setiap Jumat itu saya kena. Tapi gara-gara terkenal ahli sedekah seminggu tokone laris. Nah laris seminggu itu mas wis berlipat-lipat mas. Kandhane ra percaya. Gara-gara sedekah diundakne karo Gusti. Sing paling mahal gara-gara sergap sedekah arep mati oleh ngucap la ilaha illallah. Mati husnul khotimah. Bu, iku wis regane triliunan, Mas. Innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman wa amilus sholihat
dan mereka beramal salih, wa aqamus salat, dan mereka menegakkan salat. Iman, perilakunya baik, akhlaknya baik, sregep salat. Iman, sosialnya baik, dengan orang lain baik, karakternya baik, sregep salat. Wa atawuz zakat, dan mereka membayar zakat. Koyok-koyok rugi. Lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka ada pahala di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka. Itu ganjarannya mesti. Nah yang tadi keberkahan, wong zakat, wong sedekah dia dapat ganjaran, plus dia atau anak cucunya kecipratan barokah. Moro-moro anak putune pinter-pinter, nasibnya api-api. Mulai mbae wong tuane sregep sedekah, sregep zakat. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang iman, perilakunya baik, sregep salat, sregep zakat, pertama dapat pahala, yang kedua dijamin enggak akan ada ketakutan. Anda enggak perlu takut su'ul khotimah, jamin husnul khotimah. Anda enggak perlu takut dibentak-bentak mungkar nakir. Mungkar nakir manut. Zaman enggak ngerti aku, ngawur aku iki sapa? Iso takon-takon. Aku panitia zakat. Di samping dai zakat ya dadi panitia zakat. Nggih. Malaikat nggih. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Bagi mereka yang iman, akhlaknya baik, sregep salat, gelem zakat, jamin. Wong khawatir engko lek dihisab ya opo. Salate diucek-ucek gak khusuk sak detike diucek-ucek. Ana wong sregep zakat teko, punten Gusti dosa kula kathah meneng ae, tak sepuro kabeh. Enggak perlu khawatir, enggak perlu resah. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya, dan tinggalkan olehmu semua apa-apa yang masih tersisa minar riba, dari praktek riba. Barangkali ada praktek riba tersisa, terselubung sakjane riba, tapi koyok-koyok duduk riba, tinggalno kabeh wis. Ayo wis. Deklarasi menghindari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, tinggalkan riba. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak melakukan hal itu, tidak meninggalkan riba, sisa-sisa riba pancet endabel kae, fa'dhanu biharbim minallah, maka ketahuilah, diumumkan akan ada perang dari Allah kepadamu. Perang gaib mas, sing sampean dirampok uang, mate, anakmu kecelakaan, bojomu pek uang, kena cikungunya, kena penyakit macam-macam, asam aurat, mas, ancor pesena telur. Gara-gara tidak meninggalkan riba, enggak gelem. Awas, bersiaplah. Anda akan menghadapi perang serangan dari Gusti Allah. Fa'dhanu biharbim minallah. Berat mas. Riba itu berat. Gak bahaya tak? Gak bahaya tak riba itu? Mbak enggak jawab ya. Gak bahaya tak riba itu? Gak bahaya tak gendaan itu?
bahaya. Wa rasulih, dan perang dari Rasulullah sama enggak disyafaati. Ning dina kiamat sama disingkur disatru karo Kanjeng Nabi. Jadi bolone korun. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Tapi jika kamu bertaubat, leren, maka yang menjadi hakmu modalmu. Biyen modalmu piro sak miliar, wis iku hakmu. Selebihnya tekok ribai, balekno maneh. Carane balekne piye? Serahkan kepada negara. Negara yang wajib nyantuni fakir miskin. Niku paham? Dengan begitu Anda ambil modalnya, hakmu, kembalikan ribanya, Anda tidak zalim dan tidak menzalimi, ya. Tidak rugi dan tidak tidak rugi, tidak merugikan. La tadzlimun wala tudzlamun. Dengan begitu Anda tidak zalim dan tidak dizalimi. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau nagih saat ada utang piutang, lalu ada orang yang belum mampu, kesulitan nyaur, maka berilah masa tunggu. Sepuro nih mas, yang tak siap nih duit gawe nyaur. Tapi ibu neng rumah sakit lah, enggak percaya delon. Gelem enggak gelem ya tak nggih ngobatne ibu sepuro nih mas. Kapan? Ya saya sanggup 3 minggu lagi. Oke, enggak apa-apa. Jadi wong gak iso nyaur perkara sik repot tenanan, kudu repot modus. Iku lek nurut Quran aja malah disita. Ya. Aja malah dibunuh usahanya. Diberi waktu, diberi tempo. Ini Quran. Apa badi? Badi. Saya bank. Lalu ada nasabah, ada debitur yang bermasalah. Tapi iku api langganan dari dulu. Butuh modal mesti sini. Butuh modal mana sini. Dilalah mari kerampokan. Terus rodok bermasalah nyauri. Nah daripada tak sita, akhirnya usahanya mati. Usaha mati saya kehilangan pelanggan yang baik. Toh cari pelanggan yang baik seperti itu juga sulit ya. Mending restrukturisasi, penjadwalan ulang nyaur itu. Saya agak sedikit rugi karena waktu, tapi saya badi enggak kehilangan pelanggan yang baik. Languni kulo. Ngerti? Fanadhiratun ila maisarah. Berilah tempo ila maisarah sampai dia mampu. Sampai duit cukup. Kadang-kadang lek bang didil main sita. Akhirnya banyak wong usahanya mati. Usaha keripik mati, usaha tempe mati, usaha bengkel mati. Akhirnya setelah semuanya mati, usaha dia juga mati karena enggak ada pelanggan, enggak ada mitra. Dikirain membunuh itu badi, ya dia lama-lama juga terbunuh. Wa antasaddaqu khairul lakum. Dan jika Anda mensedekahkannya itu lebih baik. Apa sih mas masalah bla 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 ini? Ya wis ngene ae. Ora kudu nyaur 100 juta. Sama nono piro niki namung kantun 1 juta. Wis sauren 50 juta. Sing 10 lakone maneh gawe modal. Ya. 10 tahun dari sekarang wis berkembang maneh mas. Kalau dia butuh modal pinjamnya wis miliaran. Kalau kamu mau sedekah,
sedikit disedekahkan, nyaur separuh misal. Khairul lakum itu lebih baik bagi kamu. Lebih baik bagi semua. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengerti. Ngerti niku sesuk sampean mati iku sak karyawane nyelawat kabeh. Karena sampean tahu, dia tahu wong iki apik sering meminjami modal. Sak karyawane tahlilan 7 dino gak rugi. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu. Suatu hari nanti kalian akan dikembalikan menghadap Allah hari kematian. Cepat atau lambat mesti mati. Ada sing lucu soehat moro-moro mati akeh. Loro-loron gak mati-mati akeh. Awake top, gizi cukup, vitamin yes, olahraga yes, mati. Tukang sampah, gak bersih. Ya, semangat ngono-ngono gak mati, Itu rahasianya Allah, Mas. Takutlah kamu suatu hari pasti Anda akan dikembalikan menghadap Allah. Muka-muka khusnul khotimah. Thumma tuwaffa kullu nafsin. Lalu setiap orang diberikan sepenuhnya. Maka sahabat balasan dari apa yang dia perbuat. Nandur pari ya diwai pari, nandur ri ya panen ri. Laha maka sahabat wa alaiha maktasabat. Didzalimikah mereka? Gak, salah-salah dewe, dosa-dosane dewe, wahum la yudlamun. Mereka itu ketika disiksa tidak didzalimi. Wong iku mengunduh amal-amale dhewe pun. Pokoke aja gawe riba. Al-Fatihah.